Iya. Selamat siang rekan-rekan dari SMK Dakom Banjarbaru dan selamat bergabung Bapak dan Ibu guru beserta adik-adik dari SMP Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, sambil menunggu beberapa orang lagi masuk, ada kalanya saya mengingatkan kepada adik-adik, kita sudah membagikan link Tree ya, nanti akan kami bagikan kembali di kolom komentar. Di dalamnya itu terdapat daftar hadir dan juga nanti ada background Zoom. Nah, bagi adik-adik yang saat ini sedang online menggunakan laptop atau komputer di rumahnya, bisa menggunakan background Zoom yang bisa didapat di Linktree. Ini saya bagikan dulu Linktree-nya ya, agar bisa diklik langsung. Baik. Ini antusiasnya luar biasa dan saya harapkan di sini Bapak dan Ibu guru beserta adik-adik sudah makan siang nih sebelumnya ya, supaya bisa semangat lagi belajar untuk mendapatkan ilmu tentang animasi kaligrafi. Ya, mungkin sebelumnya sudah pernah mendengar ya bagaimana nih cara membuat animasi, terus aplikasi apa nih yang bisa digunakan. Nah, untuk kali ini kami menyajikannya animasi tapi dengan sistem kaligrafi dan nanti akan dijelaskan juga oleh tutor kita hari ini yang sebentar lagi akan segera bergabung di ruang Zoom kita. Mohon izin Bapak Widi, ini kebetulan ada sekitar 18 ya. Kalau untuk jumlah siswanya berapa ya Pak Widi? Mungkin Ibu bisa dari guru yang bersangkutan dari SMP Muhammadiyah Palangkaraya. Bisa Bu, totalnya berapa Bu siswanya Bu? Oh iya baik. Oh, sudah bergabung ternyata ya. Halo Ibu, Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan Ibu siapa namanya Bu? Bu Puji. Kalau untuk peserta di SMP Muhammadiyah kebetulan kalau kelas 9 sekitar 119 siswa. Oh, Terus baik. kalau yang ini kemarin karena dapat izin saya share juga di kelas 7 dan 8 karena memang banyak anak-anak yang mau ikut. Jadi saya share juga di grup mereka. Ini ada lumayan, ada yang banyak sudah, yang kelas 8, kelas 7 juga ada yang masuk sudah. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kalau untuk guru-guru lain, Ibu jika ada waktu luang nih mau belajar bagaimana cara membuat animasi kaligrafi, dipersilakan untuk bergabung. Bisa dibagi tadi sudah saya share, tapi mungkin ada yang masih sholat, ada baik. yang kalau Ibu kepala sekolah ada kegiatan di luar, jadi tidak bisa ikut gabung sama Ibu Waka ke kurikulum. Baik Ibu. Gabung masih. Oh, iya betul Ibu ya. Iya, kebetulan kita beda 1 jam ya Bu ya. Iya, makanya kalau kita sudah jam baru zuhur ini, baru selesai zuhur. Oh iya betul. Okay. Betul sekali, baik. Sambil menunggu Bapak dan Ibu guru beserta adik-adik, ini saya bagikan lagi untuk link ya. Di dalamnya tuh nanti ada daftar kehadiran juga dan ada beberapa informasi selain daftar kehadiran, ada juga latar belakang atau background Zoom-nya. Terus mau tahu nih apa aja sih berkaitan dengan SMK Dakom Banjarbaru, mungkin tapi kali ini selangkah lebih dekat meskipun kita melewati online atau daring. Nah, adik-adik bisa dapat informasi banyak nih. Tanya apa aja di sini kami akan jawab ya. Dan nanti jika ingin tanya langsung berkaitan dengan materi, kami persilahkan nanti bisa dinyalakan mikrofonnya, baik itu dari handphonenya ataupun dari laptopnya atau komputernya, atau bisa di chat, nanti akan Miss bacakan pertanyaan kepada narasumber kita hari ini. Miss, informasi boleh kita setel video sebentar? Oh, silakan Bapak. Sambil nunggu. Oke, terima kasih. Selamat siang adik-adik SMP Muhammadiyah Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir mendampingi siswa-siswinya untuk acara webinar hari ini. Insya Allah kita siapkan nanti sertifikat nanti dari hasil absensi. Mohon absensinya dulu, presensinya di Linktree sudah ada, bisa dibuka Linktree-nya tuh. Saya presentasikan tuh ya di Linktree-nya ini. Itu sudah ada presensinya. Nanti dari presensi itu nanti akan dapat sertifikat. Nah ini seperti ini. Nanti boleh nanti di sini presensi dulu. Nah ini kalau di presensi keluar nanti tinggal isi ya nama lengkap, nomor telepon, kelas, orang tua wali dan sebagainya. Nanti pilih hadir. Ya, oke itu. Oke, tolong masukkan nomor telepon yang valid. Nanti kita akan kasihkan sertifikatnya bisa lewat WA, ya kan? Nanti kita takutnya kalau WA-nya nggak valid, kita nggak akan bisa ngirim sertifikatnya ke adik-adik. Sertifikat secara digital. Oke, sebelum ini mulai, saya akan nyatakan video. Tadi berapa kali video disetel agak gagal, ntar saya akan coba. Semoga suaranya keluar. Suaranya keluar. Apakah suaranya keluar? Yep. Siap. Sekolah kita seperti ini. Ada terdiri dari 3 bangunan. Ini halaman depan. Oke, terima kasih Miss. Tadi sudah. Silakan saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Pak Widi. Nah, Bapak dan Ibu beserta adik-adik sekalian, itu tadi penayangan video tentang profil dari SMK Telkom Banjarbaru. Dan untuk ini nanti akan ada kuis loh yang berkaitan dengan SMK Telkom Banjarbaru. Jadi tetap disimak dan jangan lupa nih diklik link tree-nya buat dapatkan informasi apa aja nih yang berkaitan dengan SMK Telkom Banjarbaru. Jika kamu tertarik
untuk belajar tentang animasi, tentang fiber optik, ataupun tentang jaringan komputer, maka SMK Telkom Banjarbaru adalah sekolah SMK yang tepat menjadi pilihan kalian. Baik, mohon izin Bapak Widi, apakah narasumber kita sudah hadir saat ini? Bisa langsung dipanggil karena narasumber kita sudah di studio. Bisa dipanggil Miss Isma? Bisa aja. Baik, baik. Sebentar saya akan panggil dulu ya Kak Asmi. Kalau saya lihat ini belum masuk ya, atau oh iya sudah datang nih. Ternyata beliau ini ada di salah satu tempat favoritnya guru-guru nih buat ngasih materi, apalagi yang berkaitan dengan online ya atau daring. Baik Bapak dan Ibu, karena ini kita sudah banyak ya, tapi mungkin nanti masih akan bergabung di tengah-tengah acara, maka izinkan saya untuk membuka acara kita pada hari ini. Tapi saya mohon izin Pak Widi ya, karena untuk beberapa jam Pak Widi, ini 1 jam ke depannya? 1 jam ke depan. 1 jam ke depannya, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dari SMP Muhammadiyah Palangkaraya. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran pastinya dalam belajar, dan Bapak dan Ibu gurunya dalam semangat untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Mohon izin saya selaku moderator hari ini, perkenalkan nama saya Isma Rahmadani Siregar, biasanya dipanggil Miss Isma. Dan kali ini kita dari SMK Telkom Banjarbaru mengadakan webinar animasi, yang mana di sini kita akan membahas atau mempelajari ke depannya yaitu tentang animasi kaligrafi. Mungkin di sini adik-adik sudah pernah mendengar nih, apa sih yang dimaksud dengan animasi kaligrafi? Iya. Sepertinya belum ya. Nah, karena mungkin belum ada yang mempraktekkan ataupun yang belum pernah mengoperasikan, makanya hari ini nih tepat banget buat kita semuanya mempelajari tentang animasi kaligrafi. Oke, baik. Yang berikutnya nanti saya minta kepada adik-adik ya semuanya, Bapak dan Ibu guru untuk dapat mengaktifkan kameranya karena kita nanti akan ada sesi foto bersama nih buat kenang-kenangan. Dan di sini sebelum kita memulai acara kita hari ini, izinkan saya untuk meminta Pak Widi untuk memimpin doa agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Kepada Pak Widi dipersilakan. Oke, terima kasih Miss Isma. Karena hari ini kita berjalan hikmat serta kita ini menjadikan ladang amal jariah kita, ilmu ini berguna, ya kan? Mari kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma innaka aslamtal fidin wa abna bil jasadi bil ilmi wa bakal firqi wa tabaraka wa rahmatan innal mufiratan. Allahumma hawinna alaina fi sakhril maut wa la tutaminan nar wa ilaihis hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Widi. Nah, acara selanjutnya tak kenal maka tak sayang, maka saya ingin nih melihat wajah-wajah dari Bapak dan Ibu guru hebat beserta dari adik-adik SMP Muhammadiyah Palangkaraya. Mohon untuk diaktifkan ya kameranya agar bisa kita foto bersama. Yuk, bisa diaktifin kameranya. Minta tolong lagi ya Pak Widi untuk mengambil foto kita hari ini.
Oke, adik-adik bisa kameranya nanti kita juga ada punya Instagram. Nanti kita akan tampilkan Instagram kita. Follower kita sudah 3.500. Jangkauan sudah sampai ke seluruh Kalimantan dan Pulau Jawa. Kita ada grup kita juga di satu SMK Telkom ada di Bandung, Lampung, Jakarta sampai ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah ada semua. Oke, kita ambil foto. Saya hitung 3 mundur ke belakang. Ayo kameranya mana nih? Ya, terima kasih Ibu. Nanti kita posting ya Pak Widi ya. Kameranya mana? Anak-anak Naila, Bismoko. Kameranya tolong diaktifkan. Wilhan. Iya, cakep. Kameranya. Iya. Yuk kameranya. Cakep kok, tapi sembunyi semuanya. Iya, malu-malu nanti tapi kalau ke SMK Telkom udah nggak lagi Bu. Siap. Terima kasih. Nggak apa-apa Bu. Sudah. Bismoko cakep. Kucingnya dikondisikan, orangnya aja yang timbul. Ayo. Sophia kucingnya. Penyuka kucing ini. Baik. Kita hitung mundur ya. 5, 4, senyum ya. 3, 2, 1. Oke, saya coba lagi sebentar. Aduh, nah amin. Saya coba lagi, satu kali lagi saya ambil. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Miss. Iya. Baik, terima kasih Pak Widi. Nah, buat adik-adik di sini, yuk teman-temannya belum pada bergabung sebelum nanti materinya udah mulai. Kalau sudah mulai kan ketinggalan banyak banget nih materinya. Masa iya sudah tidur ke jam segini? Iya Bu, jamnya jam tidur Ibu ya, nggak apa-apa. Nanti sambil di-share aja. Yuk teman-teman ikutan nih webinarnya. Kapan lagi nih belajar tentang animasi kaligrafi? Kalau aplikasi yang lain kan udah, tapi kalau kaligrafi gimana caranya ya? Wah, ini kalau untuk lomba-lomba bagus banget nih. Baik, Bapak dan Ibu beserta ada adik-adik sekalian, mohon izin saya belum menampilkan slide presentasi, tapi saya akan membacakan sedikit saja tentang narasumber kita pada hari ini. Beliau bernama Asmi Fauzi, biasanya kita panggil di sini sebagai Kak Asmi. Beliau ini mengajar untuk jurusan multimedia. Dan pengalaman bekerja beliau ini, wah cukup sangat-sangat menarik sekali. Yaitu sebagai motion graphic design di Duta TV lokalnya Banjarmasin ya di tahun 2012-2013. Lalu beliau juga sharing sessionnya kepada Kompas TV Banjarmasin dari 2013 sampai dengan tahun 2015. Nah, kalau udah berkaitan dengan pertelevisian berarti kan sudah tidak asing lagi nih ya yang berkaitan dengan graphic designer. Lalu untuk prestasinya beliau ini banyak sekali, tapi nggak apa-apa. Nanti sambil ingin tahu lebih banyak atau ingin kenal lebih lanjut, nanti Kak Asminya bisa berbagi nih Instagramnya ya ataupun sosial medianya. Nah, yang berikutnya untuk kita latihan hari ini nih, Bapak dan Ibu beserta adik-adik sekalian, saya akan menyampaikan untuk aplikasinya apa ya yang akan digunakan. Pastinya karena kita ini berkaitan dengan software, nanti bisa disiapkan yaitu software Adobe After Effects. Mungkin pernah dengar, tapi kalau misalnya yang belum nggak apa-apa, nanti akan dijelaskan oleh Kak Asmi. Lalu perangkatnya apa aja nih, Miss? Nah, perangkatnya di sini kita menggunakan laptop dengan spesifikasi minimal yaitu Intel Core i3, lalu VGA, NVIDIA atau Radeon 2 GB ya dengan RAM 4 GB. Kenapa seperti itu ya? Kok besar banget? Atau bagaimana sih caranya? Nanti Kak Asmi yang akan menjelaskan lebih lanjut. Baik, untuk kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu sesi sharing dari Kak Asmi. Sebelumnya mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, Kak Asmi, dipersilakan. Oke, thank you, Miss. Halo.
Oke, thank you Miss. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah. Nah, di kesempatan ini kakak mau sharing sedikit tentang motion graphics. Cuman di sini motion graphicsnya kakak kaitkan dengan kaligrafi. Nah, ini karena berhubung udah mau bulan Ramadan, Isra Mi'raj gitu kan. Biasanya di beberapa stasiun TV itu ada menggunakan ini motion graphic yang ada kaligrafinya. Seperti itu. Oh ya, sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Azmi Fauzi. Saya di sini mengajar di jurusan multimedia. Biasanya saya ngajar itu mata pelajaran animasi 2 dimensi, 3 dimensi, apalagi teknik pengolahan video. Nah, yang motion graphics ini masuknya di animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Kalau untuk kaligrafinya sendiri sebenarnya tidak ada pengkhususan gitu ya di pelajaran animasi. Cuman kaligrafi pun bisa kita bikin animasinya seperti itu. Biasanya kalau ada acara event seperti bulan Ramadan, Lebaran kayak gitu. Oke ya. Terus kemudian software yang kita gunakan di sini adalah Adobe After Effects namanya. Adobe After Effects itu merupakan software compositing namanya. Compositing. Yang maksudnya compositing itu menggabungkan semua file video, gambar, musik gitu ya. Bahkan nambahkan visual effect. Nah, itu disebut compositing namanya. Berbeda dengan software desain grafis yang lain seperti Adobe Photoshop, Corel, Illustrator, itu beda ya. Seperti itu. Dan cuman di sini nanti saya juga ada menggunakan Photoshop sedikit. Bisa saya share screen aja langsung kali ya. Suara kedengaran. Kak Asmi bisa suaranya lebih keras lagi, mungkin tadi ada siswa-siswi dari SMP Muhammadiyah, mungkin suaranya. Ya, mungkin agak keras. Gimana kalau ini sekarang gimana? Sip, oke. Udah lebih jelas? Siap. Oke. Kak Asmi. Oke, kita lanjutin tadi ya. Kira-kira nanti yang mau kita bikin itu seperti ini. Nah, ada kaligrafi tadi ya, animasi tadi ya. Lebih seperti ini mungkin. Kurang lebih seperti itu ya. Kita ulang. Bisa diulang. Oke, sekali lagi ya. Ini kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebenarnya sih masih banyak ya contoh-contoh motion graphics yang bisa kita bikin. Cuman salah satunya karena ini tadi kita bikin ke arah kaligrafi, ya udah kita coba bikin kayak gini tadi. Yang mana tadi terakhirnya? Nah, tulisan kayak gini tadi. Apa nih, Ramadan Karim. Nah, biasanya di bulan Ramadan itu ada dua macam salam gitu ya, ada Ramadan Karim, ada Ramadan Mubarak. Ya, sama-sama bagus lah artinya. Kalau yang motion graphic lainnya mungkin seperti ini kali ya. Mana? Kayak gini aja mungkin. Yang bisa kita bikin di sini, yang kita pelajari nanti di sekolah di sini. Nah, mungkin kurang lebih kayak gini. Nah, kurang lebih seperti itu ya kalau yang lainnya. Jadi nggak cuman kaligrafi kayak gini. Keren. Oke, kita lanjutin ya, kita bikin kayak gini tadi. Ini kalau tampilan After Effects itu seperti ini.
Lebih After Effect di sini ya. Nah, projectnya seperti ini kayak bikin gini tadi. Nah, kayak gitu ya. Nah, memulainya kalau kaligrafinya nggak bikin sendiri, tapi saya cukup paling jiplak dari gambar ya 2 dimensi juga yang udah jadi. Di sini gak akan gunain Photoshop ya kemarin. Mengambil dari sini. Nah, ini kebetulan sudah saya jadikan shape di sini ya. Kalau misalnya nge-tracing dari ulang atau istilahnya jiplak gitu, tracing kan lama lagi nih satu-satu kan. Jadi udah saya shape jadi shape seperti ini. Kita tarik aja lagi. Ini nanti kita masukin di After Effects tadi ya. Ini kita copy aja. Oh ya, sebelum kakak mulai, spesifikasi minimum laptop untuk After Effects itu kalau yang kakak rekomendasikan ya, minimal itu prosesor Core i3, Intel Core i3 gitu ya, atau yang setara lah. Kemudian VGA, yang penting ada VGA ya. Nvidia ataupun Radeon tuh terserah, sama aja. Minimal 2 GB. Kemudian RAM-nya kalau laptop sekarang rata-rata minimal 4 GB ya. Kayaknya udah nggak ada lagi kan yang di bawah 4 GB. Kalau bisa lebih ya bagus, lebih bagus. Nah, fungsinya RAM di situ ini yang buat preview ini yang warna hijau-hijau ini. Nah, nanti kalau semakin tinggi RAM-nya itu semakin banyak juga dia mampu playback di preview seperti itu. Kemudian kalau untuk prosesor itu mempengaruhi di waktu kita melakukan rendering. Rendering itu artinya sudah kita jadikan video yang sudah final, sudah langkah terakhir. Nah, itu tergantung dari spek prosesornya ya. Semakin bagus, semakin tinggi kecepatannya, semakin cepat juga kita ngerender menyelesaikan videonya. Nah, sedangkan waktu kita mengedit kayak gini ya, waktu mengedit di software desain kita, itu yang berpengaruh VGA-nya. Semakin besar VGA-nya, semakin besar bandwidth shader-nya semakin bagus. Cuman biasanya kalau VGA yang bagus ya mahal juga harganya. Misalnya kayak laptop yang udah pakai VGA RTX 2060 kayak gitu, itu udah 20-an lebih ya. Cuman kita nggak perlu kayak gitu karena kita belajar dari basic aja. Nggak harus pakai laptop kayak gitu. Jadi jangan takut kalau sekolah di sini harus pakai laptop yang mahal gitu, nggak harus. Laptop yang sebutin yang minimum tadi udah cukup. Core i3 tadi ya, Core i3, terus RAM-nya 4 GB, VGA-nya 2 GB. Paling kalau bisa itu paling hard disk aja nanti ya di upgrade ke SSD. Biar kalau buka-buka aplikasi itu biar lebih cepat juga. Paling itu aja. Oke. Kita lanjutin aja cara bikin animasi yang kayak gini tadi. Ini kalau bikin project baru aja ya. Siap. Yalah, Ramadan saya Nah, kayak gitu tadi kan. Ini yang 2 dimensinya. 2 dimensinya tuh maksudnya masih flat kayak gini. Nah, baru kita jadikan 3D, 3 dimensi. Kita bikin lagi layer 3D untuk membuat layer 3D-nya. Kemudian di sini saya tambahkan preset elemen. Nah, jadi software elemen 3D ini benar-benar sangat membantu kehidupan ya. Bisa bikin animasi 3D di After Effects. Jadi kita buka di sini dulu apa tadi namanya Ramadan, berarti kita cari juga di sini namanya Ramadan. Kita buka sini. Ini ya tampilan plugin elemen 3D-nya. Seperti ini. Tadi yang Ramadan tadi kita munculin lagi di sini. Nah, jadi kan kalau 3D itu maksudnya ada dimensi kayak gini, ada volumenya. Bukan gambar yang flat tampak dari depan kayak gini aja. Tapi bisa kita lihat dari segala arah. Ini komputer kayak gini kah, dari sini kah, dari sini kah, dari berbagai perspektif bisa kita lihat.
Nah, maksudnya seperti itu ya, kalau 3 dimensi. Seperti itu. Udah, tinggal kita bikin elemen-elemen yang lain ya, objek-objek yang lain. Misalnya di sini kita bikin teks aja agar lebih menarik sedikit. Oh ya, Kak Widi, ini waktu saya sampai jam berapa nih kira-kira? Nanti takutnya nggak cukup waktunya. Masih 20 menit. Berapa kali 20? Ya. Oke, Sisanya 20 nanti sesi tanya jawab. 20 menit ya. Ya udah, kita agak cepat sedikit, takutnya nggak cukup. Tapi ini ada yang nanya, katanya suaranya harus deketin mikrofon, kayaknya lebih keras lagi. Oh gitu, ini kurang deket nih. Ya, mikrofonnya dekat-dekat ya. Oke. Gini gimana? Udah jelas? Jelas, yang penting jangan terlalu jauh dari mikrofon. Oke. Siap. Udah gini ya. Tadi biar kita bikin lebih menarik, tambahkan bevel di sini. Lembut sekali suaranya. Thank you. Udah nih, kita kasih bevel. Jadi ada beberapa layer di sini ya. Jadi warnanya itu bisa milih di bawah ya Kak Asmi ya, yang itu ya di bawah tuh ya. Bisa, nanti kita rubah. Di sini kan ada gold di sini kan. Oh Terus di sini bisa kita kasih material namanya. Nah, materialnya bisa kita ganti-ganti. Misalnya yang gold ini kan kita ganti yang agak ada teksturnya kayak gini. Kayak gini lah kurang lebih, daripada yang kayak tadi. Ada teksturnya sedikit lah. Ini kita copy ya, kita samain aja. Udah? Nah, kalau sudah mungkin kita tebelin dikit. Ini kan agak terlalu tipis ya. Bagusan tebal dikit. Kita extrude aja sedikit. Ini ya 2. Terus yang hitamnya juga 1, ini aja. Oke, kita naikin dikit. Kita tambahkan lagi objek yang lain, misalnya apa tadi video tadi? Oh, pasirnya tadi ya. Oh iya, ada pasirnya. Nah, ini pasir kayak gini. Terus sebentar aja mau bikin pasir kayak gitu. Tinggal kita create kayak kertas gini. Kemudian kita besarin ukurannya. Scale ya, scale kan ukuran scale. 3000. Oke. Kalau sudah tinggal kita tambahkan material apa tadi ya, ground sand. Biar nggak pecah kayak gini, berarti kita rapetin dikit ya gambar. Kita naikin jadi berat. Gimana? 6 mungkin. Nah, kayak gini. Terus tambahin apa lagi? Elemen misalnya batu misalnya. Ini ada batunya gitu kan tadi ya. Nah, ini aja. Taruh sini aja. Mungkin bisa kita duplikat nih, duplikat itu maksudnya di ganda. Biarin ukurannya, kita rotate dikit biar nggak terlalu kelihatan ya waktu hasil duplikat dari objek sebelumnya. Ini apa lagi ya, tambahin batunya, kita bikin beda dikit. Terus mungkin bisa kita tambahin rumput kali ya. Nah, sebenarnya nih objeknya bisa kita bikin sendiri ya di software 3D. Cuman kalau kakak jelasin di sini waktunya pasti nggak cukup. Jadi kita pakai objek yang sudah jadi di sini dulu. Nah, kira-kira begitulah.
Kalau sudah nih tinggal kita duplikat lagi. Duplikat lagi aja ya, biar cepet. Nah, kayak gini aja. Begini. Cuman yang menjelaskan ini kurang. Udah, kayak gini kali ya. Sudah. Tinggal kita gedein lagi. Biar nggak sama kita atur aja ininya lagi. Ini kita rotate kayak gini kah? Biar nggak sama-sama di sini ya. Kita kan jelasinnya yang cara cepat aja. Kalau misalnya terlalu detail pasti waktunya nggak cukup. Kira-kira kurang lebih seperti ini nanti yang kita lakuin di software After Effects. Terus sama plugin Element 3D tadi. Nanti untuk belajar lebih detailnya sekolah kesini. Tambahin satu lagi kali ya. Tambahin. Biar nggak terlalu monoton aja. Nah, kira-kira kayak gitu aja cukup. Tinggal kita tambahkan efek pencahayaan aja mungkin. Kayak gini ya. Kalau misalnya bikin satu-satu beneran di software 3D lumayan lama sih ya. Kita bikin mulai dari kaligrafinya dulu nih, kita tracing dulu, terus bikin objek yang lainnya. Nggak cukup lah kalau cuma dikasih waktu 20 menit tadi. Terus apa lagi ya, tambahin apa lagi ya? Ini aja kali ya. Untuk efek lightingnya, cahayanya. Nah, kira-kira kurang lebih seperti ini ya. Atau pakai gambar yang lain aja. Aksennya itu di link itu sudah Di disediakan link. textures, terus kayak gini aja. Iya, oleh mic-nya. Nah, gini aja kan. Ini udah jadi kayak gini aja. Tinggal kita atur animasinya. Animasinya itu nggak harus yang objeknya bergerak, tapi kita atur pergerakan kameranya aja. Seperti itu. Ini aja paling kita ganti sedikit. Nah, sini mana udah. Nah, kayak gini tadi ya yang udah kita bikin. Tinggal kita tambahin backgroundnya tadi kita ambil dari environment tadi aja untuk efek refleksinya nanti. Kita buka di render setting, kemudian physical environment. Ini ada show in background. Nah, itu. Terus kita bikin beberapa apa aja kameranya. Nah, biasanya untuk di motion graphic itu ya nggak yang langsung ditampilkan semuanya, maksudnya semuanya itu tulisannya ini, jadi kayak dibikin penasaran dulu viewernya, ini objek apa sih, di sini deketin di close up kayak gini dulu, kita cari aja angle yang agak lumayan bagus dilihat, misalnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, kita ambil dari angle sini misalnya nih.
sini sampai sini. Mungkin segitu aja. Kalau sudah, kita lanjutin lagi di angle yang lainnya. Ini angle sebelah sini. Terus yang ini kita ganti. Mungkin di angle yang lain. Coba kita ambil sebelah sini ya. Tambah lagi sebelah mana lagi ya, kita cari angle yang lain. Angle itu maksudnya sudut pandangnya, kita cari sebelah sini tadi ya. Kalau tadi kan di contoh itu ambil sebelah sini. Nah, satu lagi ya, terakhir. Tambahin di sini aja. Baru kita ambil dari tampak depan. Tarik sedikit. Lalu yang terakhir kita kasih pergerakan slow. Seperti di padang pasir ya, mantap banget nih. Kan biar nuansanya kayak di Arab gitu Pak Edi. Keren. Ini kalau taruh di IG nih bahas banget ini. Memang udah nggak zamannya lagi kita kirim kartu ucapan nih, dengan video aja udah keren banget. Apalagi kalau sampai adik-adik SMP Muhammadiyah Palangkaraya bisa menciptakan, ya kan Kak Asmi? Betul sekali Miss. Nanti bisa ditambahin informasi lain ya, misalnya kayak tahun Hijriah berapa sekarang, 1442 Hijriah gitu kan, atau tahun 2021, Ramadan 2021 gitu. Ini kalau di sini kan saya ngambil yang kaligrafinya aja. Nah, biar lebih menarik kita tambahin efek bokeh gitu ya, ya ada ngeblurnya dikit. Jadi kita aktifin dulu di kamera satu sini. On. Adik-adik nggak usah khawatir, nanti videonya ini akan kakak share ke WA masing-masing. Jadi bisa belajar di rumah. Jadi kalau belum paham hari ini, nanti video ini akan kita share, anggap ini tutorialnya, ke WA kalian semua.
ya. Jadi semoga dengan video ini terkirim nanti bisa membantu dicoba di rumah. Iya. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Kira ada efek bokehnya kayak gini. Kalau misalnya terlalu blur bisa dikurangin ya. Kita atur. Ya kayak berada kayak efek kamera beneran lah. Jadi sama ya pengaturannya, ada focus distance-nya, ada aperture, ada zoom-nya juga sama kayak di kamera, settingan di lensa kamera. Tinggal kita animasikan apa lagi nih ya, focus distance. Jadi ingat baju Iron Man nih. Iron Man tuh Karena ada efek metalnya kan. baju. Ya, betul, hampir sama. Jadi istilahnya kalau sudah paham ini kayaknya bikin bisa baju ziarah tempurnya Iron Man kayaknya. Nah, bisa tuh KWD. Tinggal dikreasikan sendiri ya, cuman secara teknis sama lah. Ya, sip. Cuman di sini tadi kasusnya bikin kaligrafi. Jadi dibikinnya kaligrafi dulu. Sip, mantap. Apa lagi nih ya? Kamera 2 lagi. Kamera 2 kita bikin ada efek bokehnya ya, biar sama. Aktifin dulu depth of field-nya. Kemudian aperture-nya kita naikin juga 30. Jadi bikin animasi itu untuk durasi yang pendek pun membutuhkan waktu gitu ya. Padahal durasi yang udah jadinya itu cuma sekitar 10 sampai 15 detik. Nah, bikinnya bisa berjam-jam. Semakin detail ya semakin lama juga. Semakin rumit gitu animasinya. Kira sampai di sini dulu. Kemudian satu lagi. Itu saya masih cukup kan KWD? Saya cukup nggak nih KWD? Focus distance. Oke adik-adik, sambil ini proses, ada yang bertanya, ini tinggal sudah mau finishing. Adik-adik yang ingin bertanya, nanti 2 penanya terbaik akan kita berikan kuota berapa GP Pak Jakis? Oh iya, syaratnya harus nomornya Telkomsel. Nanti akan kita suntikan kuota yang 2 penanya terbaik. Gitu Mrs. Sisma ya? Betul sekali Pak Widi. Nah, kebetulan sudah ada yang bertanya tadi satu atas nama Adik Ragil. Tinggal satu lagi nih. Boleh bertanya tentang materi kita hari ini atau yang mungkin lagi praktek-praktek nih Pak Widi, Kak Asmi, mungkin bisa sekalian ditanya-tanya ya. Ya, sambil ditanya boleh. Iya. Kak Asmi, ini ada pertanyaan dari Adik Ragil. Ya, silakan. Saya mau menjawab. Supaya mengkilat itu bagaimana? Katanya gitu. Gimana tadi, Miss? Supaya mengkilat-kilat ya. Supaya? Supaya gimana tadi, Miss? Supaya mengkilat, Kak. Oh, supaya mengkilat. Bercahaya. Oh, begitu. Bentar ya.
Pak Widi ini kayaknya di tertarik banget. software animasi 3D itu ada istilahnya fake reflection ya, reflection kayak gitu. Nah, kalau kita Asli buka di suaranya kurang kenceng, kencengin lagi dong. kalau kita buka di sini di untuk refleksi tadi di situ rasanya Ya Kak Asmi. kenapa ya audio mana oh ya di sini ada namanya reflection. Nah, reflection hampir kayaknya semua software 3D pasti ada. Software 3D itu macam-macam ya. Ada Blender 3D, ada 3ds Max, ada Cinema 4D, banyak. Nah, tapi untuk menu yang reflect itu pasti ada semuanya. Jadi tinggal kita atur di refleksi ini, reflectivity. Kayak gitu, makin banyak makin tinggi juga refleksinya. Refleksinya, nah kayak gitu. Kalau kita turunin intensitinya berkurang juga. Ini yang di gold sini ya, bukan yang satunya. Kalau yang satunya kan masih ada nih. Kalau kita kurangin juga, nah hilang kayak gitu juga karena berlapis-lapis. Kayak gitu untuk mengatur refleksinya. Memang kadang efek refleksi itu biar lebih terlihat ya. Mungkin ada refleksi dari sini kan, kalau kita gerakin di sini. Tergantung dari environmentnya, maksudnya lingkungan yang ada di sini, objek-objek yang ada di sekitarnya. Makanya tadi saya tambahkan batu kayak gitu-gitu, terus pasir ini untuk efek refleksinya seperti itu, biar ada efek pantulan kayak gini. Saya lanjutin dikit lagi ya. Nah kayak gitu kira-kira. Terus yang terakhir nah kira-kira kayak gitu tadi ya yang kita bikin. Nanti tinggal kita tambahkan apa lagi. Ini partikel kayak gini. Nah biar lebih menarik aja. Ini biasanya di padang pasir ada debu-debunya gitu kan. Nah, kita bikin dulu, ini ada efeknya. Terus ini kita ganti warnanya agak kuning-kuningan gitu ya. Nah, yang terakhir tinggal kita blending. Blending tuh maksudnya apa ya Kak Asmi ya? Oh iya, di blending. Di blending itu maksudnya dilapis ya.
Kan di sini ada beberapa layer itu ada lapisan-lapisannya kayak gitu. Jadi yang lapisan atas ini kita blend dengan yang di bawah, kita campur. Jadi Campur dia ya. gambar yang ini tadi kita blend dengan yang gambar di bawahnya. Jadi dia bisa digabungin kayak gitu. Jadi biar ada efek. Ini kelihatan nggak sih kalau ada partikel-partikel kayak gini? Ini kayak gini-gini. Padahal sebenarnya itu detail-detail kecil aja ya. Oh, Ini iya. biasanya Coba di play. animasi itu mau nambah ini aja estetik. Kurang, Kayak gini ya kalau kurang tampil. Kalaunya Sekali Kasmi. RAM-nya lumayan banyak ya, size-nya lumayan gede. Nah ini nanti dia mampu playback sampai beberapa detik. Tapi kalau misalnya sekitar cuman 2 GB, 4 GB paling sampai 10 detikan lah. Tapi nggak apa-apa ya, masih bisa digunakan. Kan untuk playback aja. Jadi nanti kalau misalnya mau sekolah di sini nggak harus yang laptop yang mahal-mahal ya. Cukup laptop Core i3 kayak gitu. Terus ada VGA-nya 4 GB lah minimal cukup. Itu udah bisa. Nggak harus yang laptop yang puluhan juta. Ya kurang lebih kayak gini ya. Nanti paling tinggal kita grading aja lah. Grading itu maksudnya warnanya. Kita tambahkan kayak apa sih kalau di handphone tuh filter warna. Color grading kayak gitu. Kalau di sini istilah di sini di grading namanya. Color grading. Nah, kalau untuk color grading ini selera aja ya. Nggak ada yang patokan khusus harus kayak gimana. Jadi selera aja. Nah, kalau kita lihat perbedaannya yang kayak gini. Nah, biar kelihatan lebih detail aja. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Sampai di sini. Nah, kalau kita render nanti ya. Nah, di sini ada banyak render. Current render. Tinggal kita render. Nanti hasilnya kayak gini. Tapi belum ada suara yang ini ya. Nah, jadi kalau mau yang hasil finalnya, hasil akhirnya, kita tambahin lagi audio. Jadinya seperti ini tadi. Oke. Kira-kira yang bisa saya share untuk sekarang segini dulu ya. Nanti selanjutnya kita ketemu di sini aja. Cukup Kak Widya? Pas kan ya? Nah, thank you. Mrs. Ma, silahkan. Baik, terima Kita kasih kembalikan. Nih. Nah, luar biasa. Sama-sama, Miss. Pemaparan materi kita dalam membuat animasi kaligrafi, dan pastinya kalau kita kan biasanya kaligrafinya itu kita tulis tangan, tapi kali ini kaligrafinya kita sajikan dengan menggunakan animasi kaligrafi. Ya memang pastinya kalau di awal-awal pasti ngerasa wah susah banget atau misalnya kayak gimana sih nggak paham, tapi nanti lama-kelamaan bakalan paham asalkan Iya. latihan. Nanti Baik, untuk detailnya di sini ya. Kak Tadi kan Asmi, buru-buru banyak bikin. juga nih komentar-komentar dari adik-adik kita.
Dan juga ada beberapa pertanyaan. Tadi kan salah satunya pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ragil yang berkaitan dengan gimana sih cara bikin gambarnya supaya mengkilat begitu ya. Terus ada juga pertanyaan berikutnya dari adik sama yaitu Ragil. Gimana sih Kak tutorial editing HP dengan menggunakan Adobe Photoshop, Pixellab, Pixel Pro atau KineMaster. Nah, terus banyak sih sebenarnya yang mereka ini pengen bertanya, apalagi yang menggunakan aplikasi yaitu KineMaster. Nah, untuk ini mungkin Kak Asmi bisa memberikan tanggapan. Oke, Miss. Ini kalau saya lihat dari pertanyaannya, rata-rata nanyain di software untuk di handphone ya. Jadi gini, kalau untuk di dunia industri kreatif atau kayak stasiun TV, nggak ada ya pakai software di handphone. Jadi kebanyakan kalau untuk software di handphone itu kebutuhan pribadi aja. Jadi kalau untuk industri kreatif kayak di stasiun televisi itu nggak ada yang pakai handphone. Makanya di sini saya pakai laptop ya. Nah, di software laptop. Di laptop seperti itu. Nah, istilahnya kalau di stasiun TV animasi kayak gini tuh disebutnya opening bumper break untuk program-program di TV biasanya. Coba kalian perhatikan di tiap acara TV itu pasti ada intronya dulu kan. Contoh misalnya program apa? Ya pokoknya tiap program di televisi itu pasti ada. Mau berita, kayak mau hiburan, mau apa, pasti ada intronya dulu. Kalau kayak berita kan biasanya pasti ada peta Indonesia, peta dunia kayak gitu animasi. Kalau untuk yang ngedit video menggunakan handphone ya, di software di handphone Android kah, di iOS kah? Mungkin nanti sama Kak Maya kali ya. Nah, Kak Maya ahlinya. Kalau yang di handphone. Karena yang lebih instan memang di handphone sih ya. Biar bisa langsung di handphone kayak gitu. Makanya tadi saya bilang kalau untuk lebih keperluan pribadi, ya memang lebih efektif menggunakan handphone. Jadi nggak ada salahnya belajar yang di handphone. Nanti sama Kak Maya nanti ya. Oke, kayak gitu Miss, kira-kira Miss. Baik, terima kasih Kak Asmi. Betul sekali ya, karena di SMK Telkom Banjarbaru ini khususnya untuk multimedia itu guru-gurunya memang memiliki skill-skill yang sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau Kak Asmi ini kan karena berpengalaman misalnya itu pada graphic design, dan sebenarnya sih untuk graphic design sendiri untuk saat ini itu sedang gencar-gencarnya diperlukan banget karena biasanya kalau untuk perusahaan itu digunakan untuk di website atau misalnya untuk company profile. Terus juga kalau misalnya mau jadi content creator. Nah, content creator bener banget Kak Asmi, bener banget. Biasanya mau suka yang ada visual effects gitu, Miss. Iya, betul banget. Nanti kita belajar juga. Siap. Nah, jadi kalau untuk adik-adik memang mau lebih cepat, lebih praktisnya sih memang menggunakan handphone ya. Apalagi kalau sudah selesai udah tinggal langsung posting nih di sosial medianya. Tapi kalau yang menggunakan laptop kita memang effort jauh lebih. Ya, lebih banyak, lebih kompleks, tapi hasilnya juga nggak kalah jauh bagus dari kita menggunakan handphone. Begitu adik-adik. Mungkin Bapak dan Ibu gurunya ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan animasi kaligrafi. Ya, biasanya kalau kaligrafi kita kita tulis tangan, tapi sekarang kita sudah alihkan cara membuat atau menampilkan kaligrafi yaitu dengan menggunakan perangkat ya Adobe ya. Betul sekali. Ada yang Miss Isma, boleh bicara sebentar? Ada dua siswa yang tadi datang lebih awal banget. Ya. Boleh saya bicara sama siswinya, namanya sebentar. Ini nanti karena rajin, kita akan kasih apresiasi kuota. Nanti kita kirimkan kuota. Pertama adalah Aura Safa Salsabila. Alhamdulillah. Sampaikan tangannya ada. Aura Safa ada. Tadi tampil videonya bisa. Oh, sudah ya. Itu Miss, dia tadi datang awal banget, sudah aktif kameranya yang pakai jilbab hitam. Adik Aura, gimana, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah.
Aura kelas berapa? Kelas 8. Oke, kelas 8. Hobinya apa boleh tahu? Lettering. Ya, apa tadi? Bisa lebih jelas? Lettering. Lettering. Itu. Lettering. Nulis indah gitu, tapi versi lettering. Letter. Oh, mantap. Pas banget tadi nanti bisa tulisannya dibuat keren itu tuh di SMK Telkom terasah tuh kalau seperti itu ya Kasmi ya. Oke. Ada basicnya ya. Nanti akan kita ada basicnya sudah. Oke. Ada lagi satu lagi yang saya perhatikan tadi yang namanya Ade Bismoko Aji Pratama. Ada? Tadi dia aktif kameranya. Apakah bisa dengar saya? Bismoko Aji Pratama. Yuk, mana nih adik Bismoko? Silakan dinyalakan dulu kameranya. Tadi aktif. Ya udah nggak apa-apa. Nanti akan kita suntikan kotak. Oke, Miss, itu 2 siswa yang ini. Adiknya udah tampil. Aduh, pegang mata. Adik Bismoko, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pakai masih baju seragam. Adik kelas berapa, Dek? Kelas 9. Kelas 9. Oke, tanya hobinya deh, langsung aja. Hobinya yang berhubungan komputer apa kira-kira? Komputer. Main Yang game berhubungan dengan pasti. dunia apa? Fotografi atau apa? Game ya. Lebih ke pengembangan Apa? Nyoba-nyoba Cosplay? edit. Edit, Pak. Bisa Wih, pas diulang banget. suaranya tadi putus-putus. Wah. Keren. Oke, ada Bismoko dan Aura tadi kita akan suntikan kuota. Nanti tunggu aja ya. Oke, selanjutnya sama 2 penanya terbaik tadi si siapa Ade, sebentar sudah saya tandain di absensinya. Yang belum absen ya. Yang dapat tadi si Ade Ragil sama si sebentar saya lihat di absen Bismoko. Oke, saya dapat lagi ada 4 orang yang Tony Muhammad Surya. Iya. Oke, saya kembalikan ke host lagi. Silakan. Terima kasih Pak Widi. Nah, selamat ya buat Aura Syafa, Bismokos, Ragil sama Tori. Memang masing-masing tadi sangat fokus banget ya melihat, apalagi kalau yang tadi awal masuk duluan ya. Artinya semangat banget nih buat belajar animasi kaligrafi. Sebenarnya ya Kak Asmi, kalau kita lihat pengembangan dari penggunaan Adobe ini sendiri kan bukan hanya sampai di kaligrafi aja ya Kak Asmi ya, tapi bisa lebih banyak lagi ya pengembangannya ya Kak Asmi. Betul, Miss. Iya. Nah, buat adik-adik yang ingin belajar banyak lagi nih tentang pemanfaatan animasi dari berbagai aplikasi yang saat ini sudah bisa diakses dengan mudah, nanti pemanfaatannya seperti apa, terus pengenalan fitur-fiturnya bagaimana. Nah, ini dia nih di SMK Telkom Banjarbaru tempatnya nih. Nah, buat adik-adik nanti bisa ikut ya, di follow di Instagramnya SMK Telkom Banjarbaru. Nanti informasi apa aja ada di sana. Terus untuk pendaftarannya kita masih buka loh, apalagi kalau misalnya kamu ingin meneruskan ini tentang ilmu multimedianya, atau misalnya ingin lebih banyak lagi belajar tentang komputer dan jaringan. Nah, yang biasanya kita di sini memperbaikinya minta tolong sama orang, nah kali ini kita sendiri bisa memperbaiki komputer kita, ya kan? Kayak Bismoko nih, kayak Bismoko sama Aura nih seneng banget nih yang berkaitan kalau tadi apa ya, surat menyurat ya, mungkin Pak Widi ya, nanti bisa dimasukkan menjadi surat apa, dikombinasikan dengan aplikasi. Kalau Bismoko tadi ngedit-ngedit nih, siapa tahu nih Bismoko foto sama keluarga, terus diedit, terus dikasih deh gambar-gambar animasi. Wah, cakep banget pastinya. Ya, ada kira-kira masih ada lagi yang ingin ditanyakan adik-adik atau Bapak dan Ibu gurunya? Mungkin Bapak Ibu guru juga bisa ngabsen untuk mendapatkan sertifikat. Betul. Karena syarat mendapatkan sertifikat itu mengisi absensi yang tadi kita kirim ada di link tree-nya Muhammadiyah SMP Muhammadiyah Palangkaraya. Itu mohon Bapak Ibu juga bisa nanti kan kirimkan sertifikatnya. Oh iya. Karena dari situ kita ambil datanya. Tadi ya? Iya, ada absennya paling Bu. Absennya ada di situ, ada presensi kehadiran. Tinggal isi
isi, nanti kita akan buatkan sertifikatnya. Ada Sertifikat. kelasnya tuh. Ada kelas, ada nama orang tua juga kan? Iya. Kosongin aja, nggak Oh, apa-apa. dikosongin. Diisi sembarang aja nggak apa-apa. Nanti kami juga tahu itu kalau gurunya kok. Oke. Kali mau Isi kelas kenalan 9 aja sama nggak ibu saya. apa-apa. Nanti Isi ibu kelas yang 9 ada juga kelas nggak apa-apa. Nanti sesuai dengan kelasnya. Iya, karena di sertifikat nggak ada nanti kelasnya. kami isi, Pak. Siap, siap. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru beserta adik-adik. Terakhir ini mungkin dari Kak Asmi nih, mungkin ada yang ingin disampaikan buat keluarga besar dari SMP Muhammadiyah Palangkaraya. Oke, terima kasih Miss. Jadi ini bukan di SMP Muhammadiyah kelas berapa? 9 ya. Kalau mau jadi konten kreator atau mau jadi editor, bisa gabung sama kita di sini ya. Nanti kita belajar sama-sama. Mungkin segitu aja dulu untuk pertemuan saat ini. Nanti untuk yang lebih lanjut kita ketemu di sekolah aja. Iya. Jadi gabung sini dulu. Baik, terima kasih Kak Asmi. Nah, pesannya tuh nanti lanjutin aja belajarnya bergabung dengan SMK Telkom Banjarbaru. Ya, baik Pak Widi. Ada lagi Pak Widi? Akan di closing Mrs. Oke, baik. Terima kasih. Ya, berakhirlah sudah sesi belajar kita di sini, sharing session tentang animasi kaligrafi yang disampaikan oleh Kak Asmi. Besar harapan kami buat adik-adik dari SMP Muhammadiyah Palangkaraya untuk bisa bergabung dan mengembangkan, mengasah bakat-bakat dalam memberdayakan aplikasi ataupun yang berkaitan dengan teknologi, karena di SMK Telkom Banjarbaru itu memberikan bukti bukan memberikan janji. Dari saya, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu beserta adik-adik, kami dari SMK Telkom Banjarbaru mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Informasi pendaftaran silakan diklik di link tree-nya dan kami akan melayani informasi selama 24 jam. Terima kasih, sampaikan salam hormat kami kepada kedua orang tuanya, semoga sehat selalu, murah rezeki, dan sampai bertemu di SMK Telkom Banjarbaru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.